Oke, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Teman-teman, guys, kali ini saya sedang berada di kantor Sinergi Consulting Ya. yang beralamat di Jalan Waribang Residen 1, Kesiman Denpasar, Bali. Oke teman-teman, namaku Dipa dan saya kali ini ada ngobrol sama tamu spesial Bapak Iwayan Sukanegara yang salah satu teman kuliah saya dulu di kampus STAN Jakarta. Beliau sekarang sudah merintis usahanya sendiri di Bali. Kita akan ngobrol-ngobrol sedikit dengan beliau. Gimana bro, kabarnya hari ini? Luar biasa. Sehat ya? Sehat. Gimana kabarnya, Bro Dipa? Sehat-sehat. Sehat ya. Astagfirullah. Kebiasaan ya, kita Indonesia kan majemuk ya, Iya, karena kita bergaul lintas agama, bilang alhamdulillah sementara itu udah biasa, jadi tidak ada masalah karena segala Tuhan punya banyak nama. Oke, kita langsung saja kita mulai, bro. Ini kan blog atau podcast saya ini mengundang teman-teman yang punya inspirasi, yang punya kisah-kisah menarik yang barangkali berguna buat teman-teman. Kita mulai saja dengan nanya, mohon diceritakan sedikit masa kecilnya, sekolah SD SMP-nya di mana, waktu kecil tuh udah ada punya cita-cita atau bagaimana, atau ada pengalaman unik. Ya, silakan bro. Terima kasih Dipa, Bro Dipa ya. Nggak terasa ya, berapa Ya. tahun kita nggak pernah ketemu ya. Mungkin 10 tahunan ya. Ya ada. Oke, saya lahir dan dibesarkan di daerah Kesiman ya, Denpasar ya. Syukur bagi saya waktu kecil mungkin di lingkungan saya dibesarkan ya, dunia penuh dengan petualangan ya, dari ladang, sungai, pantai, jalanan. Jadi saya termasuk anak yang dulu ya dikatakan paling nakal ya. Jadi selalu menjadi istilahnya, kalau ada masalah pasti yang menjadi penyebab itu adalah saya ya kan. Di keluarga? Salah di keluarga apa di sekolah? Di keluarga juga mungkin ya, karena saya kebetulan bersaudara 6 ya, saya anak ke nomor 5 dari 6 bersaudara ya, nomor 5. Jadinya mungkin kurang kasih sayang, akhirnya saya tuh mencarinya keluar ya. Di sekolah ya wajarlah, namanya anak-anak ya sering berantem gitu ya. Di sungai namanya paling orang nggak berani ke suatu tempat, saya paling berani ya. Ada suatu ladang yang puisi buah, tidak ada yang berani masuk, ya saya berani masuk. Bahasannya lah mencuri belum punya saudara ya. Nah itu yang pengalaman yang membesarkan saya ya. Jadi akhirnya ke bawah sampai sekarang ya. Jadi dulu waktu SD mungkin kurang kasih sayang dari orang tua, karena orang tua seorang petani, itu pedagang. Itu membesarkan saya jiwa-jiwa petualang ya, selalu berhitung dengan risiko ya. Itu dengan berisiko, benar salah, berani ngambil atau tidak ya, dan pada dasarnya harus berani bertanggung jawab ya. Jadi ketika saya kecil banyak punya masalah, orang tua saya nggak pernah membantu. Jadi kamu yang bermasalah ya, kamu yang harus menyelesaikan masalah itu yang paling penting ya. Kesan yang sampai saat ini saya terapkan ke anak-anak. SD-nya di mana? SD, SMP? SD di SD Negeri 14 Kesiman, Denpasar. SMP Negeri 1 Denpasar. SMA Negeri 1 Denpasar. Ranking? Sudah ranking dari SD? Ini suatu mujizat bagi saya. Dari kelas 1 sampai kelas 3 tuh anak yang paling namanya dicap sama guru tuh anak yang paling nakal ya. Jadi istilahnya dari kelas 1 naik percobaan ke kelas 2 naik percobaan ke kelas 3. Nah, baru sadarnya adalah di kelas 3 ke kelas 4 ya. Jadi karena mungkin banyak bikin masalah, akhirnya ada seorang guru ya, guru agama yang memanggil saya ya. Mungkin karena dengan penuh kasih sayang dia menasihati saya ya. Jadi dia cuma bilang, kamu ya boleh nakal, tapi kamu harus pintar gitu ya. Nah, itu yang sampai saat ini lah, kalau ketemu sama guru itu sebelum masih ngajar ya, pasti dia ingat sama saya, dan saya pasti ingat sama dia. Dan sebagai rasa hormat ya, pasti jauh-jauh dari tempat pasti saya sapa itu ya. Jadinya dari kelas 3 kelas 4 itulah menjadi titik balik dalam akademik saya ya. Yang tadinya naik percobaan menjadi juara ketiga ya. Juara 3, nah kelas 6 juara 1, makanya bisa masuk SMP Negeri 1.
ya namanya SP Negeri 1 kan orang pinter-pinter semua, jadi nggak termasuk, inilah biasa-biasa saja. SMA Negeri 1 juga ya biasa-biasa saja. Nah, ketika lanjut SMA ya, lulus SMA mungkin karena kakak-kakak saya sudah ada yang kuliah, di satu sisi biaya dari orang tua, ya orang tua jujur aja bilang bahwa tidak punya biaya bahasanya. Jadinya salah satu alasan akhirnya saya mencoba untuk melanjutkan ke Akabri dulu ya, mencoba Akabri karena secara fisik, secara akademik ya saya sangat yakin banget ya. Maka ketika lulus SMA, ketika pemilihan di Bali, seleksi di Bali, ya masuk ranking 10 besar lah ya dari ratusan orang kan. Di Magelang itu juga masuk ranking sangat lumayan banget. Tapi namanya nasib ya, berkata lain ya. Walaupun kita secara bahasa penilaian secara profesional mungkin ya masuk ke suatu matra, namanya ada matra Akpol, angka Akmil gitu ya. Nah, tapi namanya nasib, jadinya saya harus pulang balik lagi ke Bali karena tidak lulus ya. Bahasa dulu orang tidak punya backing ya. Backing saya selalu ditanyakan di interview tuh, siapa backingmu gitu kan? Tuhan Yang Maha Esa gitu, push up kamu gitu. Iya kan, namanya zaman masih Orde Baru ya. Siapa backing kamu gitu? Tuhan Yang Maha Esa, push up kamu gitu. Jadi dalam jawab gitu. Iya, siapa lagi backing kita keluarga Tuhan Yang Maha Esa kan? Jadi lari lapangan ya kan ya, menarik karena hampir 1,5 tahun di Magelang ya dalam seleksi nasional. 1,5 tahun? 1,5 bulan, sorry, 1,5 bulan ya. 1,5 bulan di sana. Jadinya ketika pada saat Pantohir, jadinya ranking sudah sehari sebelum Pantohir tuh ranking saya sangat bagus banget ya. Jadi istilahnya bagus banget rankingnya. Jadinya selalu orang datang, siapa backing kamu? Tuhan Yang Maha Esa, selalu bilang itu aja kan. Akhirnya besoknya ketika pemulangan udah jauh dah rankingnya, siap angkut koper aja bahasanya ya. Angkut koper, masuk bis, pulang ke daerah masing-masing deh. Ya dalam perjalanan ya menangisi, benar-benar menangisi ya, menangisi pulang ke rumah ya. Harapan orang tua begitu besarnya. Tapi sekarang kalau saya cerita itu kan sedikit ya terharu aja, terharu sampai di rumah karena sudah tahu mau ngapain dong, mau ngapain pasti apa? Ya jadi pengangguran gitu kan. Jadinya menikmati jadi pengangguran ya, kepengangguran ada biaya. Ini kan orang tua namanya istilahnya pegawai pasar, pedagang gitu kan. Jadinya untuk mengisi hari itu bingunglah sebulan. Akhirnya jadilah istilahnya asisten tukang ya, kenek tukang rumah, bikin rumah tuh ya. Jadi buruh namanya, sempat jadi buruh bangunan ya. Dari bulan Agustus sampai di bulan Desember, jadinya jadi kenek tukang. Jadi biar dapat uang jajan aja kan. Karena fisik juga mendukung ya kan. Fisik mendukung. Iya, fisik mendukung, ada kerjaan, nggak tahu mau jadi apa. Jadinya Desember itu sampai Desember lah. Ya syukurlah punya kakak ya di Jakarta, ketika dia balik tanyain kamu mau ngapain ya kan. Diajak lah ngobrol. Akhirnya udah kamu kau ini aja ke Bandung ikut kakak yang nomor 3, di sana kamu diam, siapa tahu kamu ada ide apa kan. Akhirnya bulan Januari atau Februari saya berangkat ke Bandung ya. Jadi udah kakak yang nomor 3 kuliah di Bandung, nomor 4 dibiayai sama kakak nomor pertama untuk kuliah di Bandung juga. Kuliah di mana? Di yang pertama, yang nomor 3 ada di STT Tekstil namanya. Yang keempat itu di keramik. Kuliahnya di keramik. D1 keramik ya. Nah saya di pengangguran dengan kamar berapa? 2 kali 3 ya. Jadi kamar itu kita namanya menghemat biaya ya. Jadi makan cuma sehari 2 kali aja. Ya tau lah bro ya. Sampai kuliah di stan pun kan. Nah, akhirnya coba cari informasi dengan kemampuan orang tua ya yang cuma cukup untuk bayar kos aja. Akhirnya mencari informasi. Itu di Bandung tuh kos numpang sama kakak bahasanya. Numpang di kakak ya. Iya, Di kosnya kakak. Iya, di kosnya kakak. Nah, akhirnya dapat informasi, akhirnya kuliah di stan ya, diterima di stan. Nggak sempat kuliah di Bandung ya? Nggak, cuma ini aja. Akhirnya dengar bukaan di stan, daftar di stan. Tahun ajaran berikutnya. Tahun berapa jadinya tuh? 98 ya, maka saya nganggur setahun. 99 masuk. 98 masuk. 98 masuk ya. Iya. Yang Akabri itu 97. 97. Oke. Nah, jadi lulus stan ya, anak udah terbiasa ya, Tenggara ya, bisa melalui dengan baik dan
Ya, Kalau boleh tahu tadi benar itu, kenapa punya ide ngomongin backup itu Tuhan Yang Maha Esa? Kenapa nggak bilang jenderal ini? karena memang punya jenderal ya, karena ya memang niatan untuk mencari AKP juga kan dorongan dari orang tua jujur bilang bahwa nggak punya biaya, dia menyadari, makanya ketika saya dari SD ya kami itu berlima itu untuk biaya sekolah itu orang tua itu membekali satu anaknya itu babi, bahasa saya induk babi. Jadinya babi itu kita ternak, ya punya anak kita jual, itulah tabungan kita. Makanan dari mana ya? Kita minta ke rumah tetangga ya yang membuang hasil sisa makanannya. Itu yang kita makanya bisalah kita eksis di SMP sama SMA ya untuk biayai sekolah. Dibantu sama babi tadi ya. Iya betul. Jadi akhirnya kuliah di STAN 3 tahun ya. 3 tahun. Gimana pengalaman kuliah di STAN? Luar biasa ya. Luar biasa dalam arti kayak orang perang mungkin ya, kayak inilah, jadi cuma tahunya udah belajar, karena ketika tidak lulus udah tahu pulang kan, DO ya. Karena yang saya pikir lah ketika DO saya mau ngapain di Bali. Makanya ada ketakutan DO ya? Oh pasti loh ya. DO itu yang saya takutkan, bukan DO-nya. Mau ngapain di Bali itu loh, kayak udah gelap gulita lah, karena saya udah pernah ngalaminya. Begitu PD-nya bisa lulus di Akabri ya, maka teman-teman yang sekarang dah levelnya Kapolres itu semua nggak nyangka kalau saya nggak lulus ya. Karena mereka bisa dibilang secara akademik lebih kurang gitu kan? Secara apapun mereka tuh ya mengakui lah saya secara akademik, secara fisik ya semua tuh ya masuk lah saya lah. Ya. Karena mereka tuh sangat respect sama saya. Jadi ketika udah di STAN itu yang mungkin trauma ya atas kegagalan di Akabri itu akhirnya menjadi suatu cuma satu, ya kamu harus belajar. Makanya Bro Dipa tahu kan waktu saya di STAN gimana saya totalitas belajar ya. Karena saya tahu kalau saya gagal pulang ke Bali balik lagi jadi buruh gitu kan. Nah, jadinya ya tapi ya sekarang dengan hal seperti itu untuk di STAN masuklah 30 terbaik ya lulusan STAN ya. 30 ya mungkin ya. 30 ya 40 ya. Kalau nggak salah ya 40 deh. Saya ranking 36 dari berapa satu angkatan dia diakut di STAN. Dari satu angkatan berapa yang 1000? Waktu itu berapa ya? Ratusan lah. Ratusan ya. Dapat 40 besar ya. 40 besar. Langsung D4. Nah, waktu itu ada kebijakan jadinya yang itu D4 dulu kan langsung, tapi diambil 60 ke 50 diseleksi kembali gitu kan. Baik lagi ya. Mungkin nasib ya, saya selalu akhirnya di titik tertentu sampai saat ini saya bilang bahwa segala sesuatu udah ada yang ngatur ya. Tinggal kita berusaha semaksimal mungkin ya. Dan ingat berdoa. Kadang-kadang apa yang menurut kita terbaik belum tentu ya. Jadi ketika saya dapat aturan sebelumnya saya bisa langsung ke D4 ya, D4 STAN, tapi ya, pas di saat saya harus ada tes ulang lagi. Disitulah saya ya pada saat ujian itu mungkin gimana, saya bilang saya mungkin nggak lulus saya bilang. Akhirnya benar saya nggak lulus ya. Tapi apakah saya menyesali? Waktu itu menyesali. Tapi ketika saya flashback lagi, oh ternyata saya bisa lanjut kuliah di UI ya. Ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Kuliah di UI dari seleksi lanjut istilahnya dapat D3 dia lanjut ke extension itu. Dari mungkin berapa ya? Mungkin 200 atau 300 satu angkatan itu saya 2 orang yang lulus semuanya di UI. Jadi saya kadang kaget juga, kita lulus ya. Hebat juga di extension. Cuma 2 orang waktu itu ya. Berarti tamat D3 akuntansi kampus STAN, kerja dulu kan? Kerja dulu. Kerja di Bapopam LK. Bapopam LK kantor pusat Jakarta. Di lapangan Banteng. Bapopam LK itu sekilas tentang organisasi dia Islam 1 ya di bawah Departemen Keuangan ya, di membawahi pasar modal, pasar modal dan lembaga keuangan. Apa lembaga keuangan? Ada asuransi, ada dana pensiun, ada lembaga pembiayaan kayak leasing ya. Itu yang tugasnya ya, iya. meregulasi dan mengatur hal-hal seperti itu. Betul. Ya. Berapa tahun kerjanya? Di sana lulus 2001, habis itu lanjut dulu kerja dulu full 1 tahun, 2002 lanjut ke UI 2004. Ke UI-nya ngambil S1-nya? S1-nya 2002. 2002 setelah tahun kerja ya? Setelah tahun kerja. Berapa lama kuliahnya? 2 tahun aja. 2 tahun. 2 Langsung tahun. S1. Balik lagi Oh itu kerja sampai kuliah ya? Kerja sampai kuliah. Pulang kerja. Iya betul. Bisa ngatur waktu ya? Ya namanya sudah terbiasa kita disiplin di STAN ya. Jadinya pulang kerja jam 4:30, kuliah jam 5:30, jam 6 itu udah
standby. Kerjanya di jalan apa? Di lapangan Banteng, Kampusnya di Depok. Depok. Lumayan tuh, Naik setengah apa? jam kereta tuh udah. Berarti pulang kerja langsung naik kereta Depok. di Juanda sampai itu stasiun Depok. Ya mungkin belum. Berapa jam kuliahnya? Kuliahnya dari jam 6 sampai jam 10 ya. Wih, jam 10 malam baru pulang. Iya, Kuliahnya setiap hari. setiap hari. Itu makan sorenya di kampus atau? Ya namanya kita anak kosan ya ada biasa, paling di kampus Oh. atau sampai habis pulang deh. Berarti setiap hari ya pulang Setiap hari. kerja langsung kuliah, terus balik sampai rumah mungkin di kos sekitar jam 11 ya. Jam 11 lanjut lagi Belajar lagi? Belajar sampai jam 1 ya. Nanti jam 4 Ah. udah bangun lagi gitu kan. Belajar sampai jam 1, jam 4 bangun lagi. Teman-teman yang anak muda, jangan biasakan main HP sampai jam 12 tapi bangun jam 9. Nih, contoh nih. Bangun jam 4. Udah terbiasa sampai sekarang ya. Tadi walaupun libur ya biasa bangun jam 4 ya. Karena saya dari sekarang memang dulu saya baca buku akhirnya mau mengamini ya. Nggak tahu ada ternyata ya salah satu Elon Musk ya wajib bangun pagi kalau Anda mau sukses ya. Elon Musk bilang ya? Iya, wajib. Elon Musk siapa? Elon Musk itu yang punya Tesla, Tesla, ya. Tesla ya. Salah satu orang terkaya di Iya, dunia. dia yang membuat ternyata dia tuh wajib bangun pagi, nggak wajib tidur malam. Karena secara Tidak biologi wajib tidur malam. ya itu harus dihindari tidur malam karena Iya. kita lawan alam ya. Jadi masa tua kita yang akan rusak. Dari dulu memang prinsip saya saja apa ya? Ya mungkin saya kuliah ya jam 1 karena keadaan. Tapi dulu saya kalau saya lewat jam 12 tidur besok pasti lemes badan saya. Lebih baik saya tidur jam 11, besok bangun jam 3 jam 4 untuk bekerja lagi atau belajar lagi. Tuh. Jadi tipsnya go to bed early, Ya. get up early. Early. Jadi bangun subuh-subuh tuh nggak ngantuk ya, malah fresh ya, Malah fresh fokus. ya, fresh, benar ya. Apalagi Itu diamini oleh Elon Musk. Elon Musk banyak dan orang mungkin banyak tokoh-tokoh lainnya ya. Dan buku psikologi saya baca memang semua istilahnya spiritual mengajarkan ya bangun pagi ya karena memang energi pagi itu memang luar biasa. Iya, betul. Luar biasa. Salah satu pengacara tersukses di Indonesia juga Salman Paris ya. Salman Paris sering menekankan itu. Sebelum orang lain bangun, dia sudah bangun. Bahkan ya secara saya jadi baru ingat nih, pernah saya baca-baca sedikit di Bhagavad Gita atau mana. Karena pagi itu ya ininya satwam ya. Satwam. Jadi secara metafisika atau psikologi modern sekarang itu gelombang ininya masih ya apa istilahnya? Theta apa gitu istilahnya yang cocok untuk belajar, fokus, konsentrasi, bekerja ya. Ini juga kita lihat ya ibu-ibu kita di Bali, mereka berdagang itu subuh-subuh ya. Subuh-subuh ya. Dan saya bandingkan di daerah lain, saya nggak sebut nama daerahnya. Di sana pasarnya bukanya siang-siang. Nah, di Bali bukanya subuh-subuh. Ibu-ibu itu. Maka secara ekonomi lebih makmur ibu-ibu yang di Bali gitu. Jadi Kalau boleh berbangga, itu salah satu kelebihan orang Bali itu bangun subuh, khususnya ibu-ibu ya pasti yang banyak kan. Oke, kita lanjut lagi. Gimana kamu kuliah di UI itu serius juga belajar? serius bagi saya itu ya pengalaman ya karena nama besar UI ya, dan juga sudah terbiasa dididik di STAN dengan prinsip belajar dengan giat ya. Karena ketakutan DO, maka pola itu yang sering saya bawa sampai ke UI ya. Jadi di UI ketika saya termasuk cepat lulusnya, jadi 2 tahun dah lulus dan kebetulan juga ya, Jurusannya akuntansi. Kebetulan akuntansi dan ini lagi karena pola yang dibangun di STAN, itu diterapkan lagi ketika kuliah di UI. Jadinya termasuk lulusan 20 masalah ranking berapa ya? 15 atau 16 ya. Jadi termasuk ya punya ranking lah lulusan di UI ya. Gitu. Jadinya lulusan UI. Nah, dari ketika saya lulus dah di sana banyak bertemu dengan teman-teman yang kerja di luar ya. Yang ke swasta yang kerja di Pertamina, kerja di kantor-kantor konsultan internasional dan teman-teman STAN. Enggak, teman-teman di UI. Teman-teman di UI, mereka dari berbagai perusahaan-perusahaan top swasta lah ya. Iya, top swasta. Apa yang didapatkan dari pergaulan itu? Intinya masalah ini ya, masalah informasi. Dulu kalau kita lulusan STAN kan tahunya adalah kita kuliah dengan baik, nanti jadi pegawai negeri, mengabdi untuk negara kan gitu ya.
Jadi mindset kita adalah wajib jadi pegawai negeri ya, karena kita terikat dinas ya. Nah, ketika saya kuliah di UI, mindset itu berubah ya, karena yang saya lihat adalah mereka kerja dengan apa ya istilahnya, bagi saya itu bukan enaknya saya lihat ya. Kayak apa ya, mereka kerja dengan keras dan wajar mendapatkan hasil yang banyak gitu kan. Maksudnya yang reward yang fair lah. Kalau saya di dulu saya memperhatikan, ya mohon maaf ya, saya tidak mengecilkan masalah di negeri, tapi jiwa saya nggak bisa masuk seperti itu. Karena begini, karena sering saya lihat di lingkungan saya waktu masih di tempat yang lama, sepintar apapun Anda, bekerja keras apapun Anda, ya, namanya masuk ke sistem pemerintahan, ya nggak bisa sesukanya Anda, ya, karena sudah ada aturannya. Mungkin itu yang kurang serg bagi saya ya. Jadinya pimpinan saya selalu bilang bahwa kalau kamu memang punya jiwa berpetualang yang memang istilahnya Anda kerja keras, Anda akan mendapatkan hasil sebagaimana Anda lakukan, ya Anda ke swasta gitu kan. Jadi ya kebetulan saya punya mentor di kantor yang sering menasihati saya gitu kan. Karena awalnya sempat curhat gitu. Bukan curhat, mungkin dari senior ya, yang kerja di sana, mungkin dia merasa dirinya pintar, kok kondisi kantor seperti ini aja, sesuai dengan harapannya dia, ya kan. Nah, kalau tipenya saya kan selalu mengikuti nasihat orang tua ya, jangan pernah kamu meracuni piringan kamu ya, maksudnya meludahin ya. Kalau saya lihat seperti itu kan banyak teman-teman sekarang ya, dia tidak senang kerja jadi pegawai negeri, tapi dia selalu menjelek-jelekkan jadi pegawai negeri, kan udah nggak benar ya. Kalau saya nggak senang, tapi bagaimana solusinya? Nah, kan gitu ya, kan saya ngomongin, tapi gimana solusinya? Ya udah, akhirnya ketika lulus di UI, mencobalah mencari kantor konsultan yang memang ya di lingkungan saya kayak PricewaterhouseCoopers ya, itu kan nomor 1 di dunia ya. Habis itu Ernst & Young ya. Ya sekarang diterima waktu interview diterima. Tapi ada idealisme saya yang tidak pas. Maksudnya gimana? Yang saya istilahnya apply itu kan menjadi public accountant ya, karena bangga aja kan lulus S1 ya, D3 akuntansi STAN, S1 akuntansi UI itu kan, ya mau jadi seorang akuntan. Ya bekerja di mana? Ya di public accountant gitu kan. Tapi ketika kita diterima ternyata bukan di public accountant-nya, tapi divisi taxation-nya, pajaknya. Padahal dari dulu saya tamatan STAN selalu saya bilang saya tidak mau bekerja di JP. Nah, karena mungkin mindset saya ya gimana bilangnya? Selain akuntan, mungkin dulu ya mindset saya itu pajak tuh kurang bagus lah bahasa saya lah. Maka kenapa saya ketika lulus D3 STAN mengajukan penempatan di Bapom LK kan, bukan di DJP ya. Memang dari sebelum kerja sudah kalau bisa mungkin menghindari pajak ya. Betul. Nah, makanya banyak teman-teman angkatan saya mencari DJP, plus saya mencari Bapom LK kan. Ya sekarang karena ranking juga maka diterima gitu kan. Jadi ketika lulus S1 UI itu juga ngelamar public accountant, ternyata yang terima adalah pajak juga gitu kan. Akhirnya dua konsultan yang coba saya apply itu semua menempatkan saya di divisi perpajakan. Terus? Akhirnya karena tidak sreg dan juga tidak dapat doa dari orang tua, saya kan termasuk anak yang ini mau orang tua sama mengikuti nasihat orang tua lah. Udah memek kan, ya udah kamu di negeri aja kamu ya, kalau bisa lanjutin S2-nya apa gitu kan. Nah, tadi hampir mau keluar waktu itu ya. Lanjut dulu pegawai negeri. Iya, lanjut dulu. Sampai berapa tahun? Maksudnya coba kamu lanjutin dulu kuliahmu ke jenjang yang lebih tinggi lah. Namanya orang tua kan orang tua bilang itu. Iya. Coba lanjutin lagi kuliahnya. Mungkin dia dengar dari kakak saya atau siapa kan. Mungkin kakak saya yang pertama ngomongin ke orang tua saya, jangan kasih dia keluar ya, suruh dia lanjutin S2-nya gitu. Kalau boleh tahu orang tua pendidikannya? Nggak tamat SD. Sama berarti. Sama. Tapi walaupun beliau nggak tamat SD, punya visi mendorong anak-anaknya kuliah, bahkan melanjutkan ke jenjang lebih tinggi ya. Itu yang saya syukuri ya dari orang tua saya, terutama almarhum ibu saya ya. Mungkin karena pergaulan di pasar ya, pergaulan di pasar, seorang pedagang sayur mayur di pasar Bandung ya, di pasar. Jadi ketemu dengan pelanggan-pelanggan dia seorang orang rata-rata pengusaha ya, ada istri pengusaha. Jadi cerita, jadinya orang tua saya kadang-kadang kebayang ya, dengan punya anak 6 ya, ya dia mampu menyekolahkan semua anak-anaknya mereka dengan pas-pasan ya. Dari semua kerjaan diambil, dari apa ya,
istilahnya kakul apa ya, keong ya. Oke. Jadinya dia tuh berangkat dari ke pasar jam 4, pulang jam, kalau bapak saya pulang jam 4 ya, habis itu dia bisa sebentar mungkin 15 menit, habis itu lanjut lagi ke sawah ya, sawah nyari dia keong untuk biaya anak nomor 3 ya, kakak saya nomor 3 kuliah di Bandung. Jadi kakak saya nomor 3 tuh lulus karena biaya dari ngumpulin keong setiap hari itu ya, beneran tuh. Nah, jadinya saya sangat bersyukur. Jadi selalu orang tua saya bilang, walaupun dia sangat keras banget ya sama anak-anak, keras banget saya bilang. Istilahnya sekarang tuh kalau ada pelanggaran HAM ya, dulu bapak saya tuh udah pelanggaran HAM banget ya. Tapi disiplin ya, banget ya? disiplin banget, saya super disiplin. Jadi kalau dia marah namanya sapu lidi, kalau nggak hancur ya nggak selesai dia mukulin gitu ya bahasanya. Contoh disiplinnya kayak gimana? Harus Disiplinnya bangun ya pagi atau harus cuci piring atau gimana? nggak, kalau cuci piring itu udah tugas kita ya. Jadi tanggung jawabnya apa, contohnya adalah istilahnya kerjaan rumah ya kita bagi bersemua. Jadinya diserahin ke kita. Nah, nanti umpamanya ada salah satu yang tidak menyelesaikan kerjaan, itu dimarah sama dia. Contoh ya, masak, kalau kami dari SD itu biasa kok masak untuk semua keluarga, itu udah hal yang biasa ya. Masak nasi, sayur ya, goreng ikan udah biasa. Jadi umpamanya salah satu anak dia yang tidak mau masak, ya udah siap-siap deh ya. Nah itu. Nah, sampai di main fisik kan? Makanya saya bilang kalau main fisik jangan lah. Semua anak dia tuh dari nomor 1 sampai adik saya perempuan 1, kan punya anak perempuan 1 adik saya ya. Sekarang dia lulusan UI, sekarang kerja di Jakarta ya, seorang dosen. Itu nggak pandang bulu bapak saya, mau rendam ya rendam aja tuh anak saya di kolam ya. Jadinya fisik itu udah, makasih lah kalau ada pelanggaran HAM ya bapak saya. Tapi kami syukur loh tidak ada yang trauma. Mungkin itu dia menghukum karena ya kondisi kamu harus lebih baik pada saya gitu ya. Jangan apa ya, istilahnya kesengsaraan saya ini berlanjut ke kamu gitu lah ya. Ya sekarang semua anak-anaknya ya bagi saya sangat berhasil banget ya. Itu apa istilahnya, kekuatan, bisa dibilang kekuatan doa, motivasi orang tuanya itu berbuah lah ya. Jadi pentingnya walaupun orang tua itu pendidikannya kurang, jadi sangat penting untuk mendorong anak-anaknya. Oke, setelah kerja berapa tahun akhirnya bisa kuliah luar negeri? Ya, itu akhirnya 2006 terus berusaha untuk mencari beasiswa ya, karena kuliah dengan biaya sendiri bagi saya tidak masuk hitungan ya. Karena ya tahulah ya berapa penghasilan kita sebagai pegawai negeri, lanjut kuliah dengan biaya sendiri itu nggak mungkin bagi saya. Akhirnya salah satu cara ya mencari beasiswa. Ya berusaha ya, target saya luar negeri gitu kan. Mungkin Bro Dipa tahulah kemampuan bahasa Inggris saya seperti apa. Tapi karena motivasi ya, selalu yang saya bayangkan ya, enak loh kuliah di luar negeri, ketemu dengan senior-senior yang baru datang dari luar negeri ya, terutama dari Australia itu, enak banget, Yon gini bagus banget, ya segala macam. Jadi yang bagus-bagusnya saya terus bayangin dulu ya, bagus akhirnya apa? Itu menjadi biaya gratis ya, bisa lihat kampus bagus-bagus tuh ya. Akhirnya menjadi motivasi saya untuk belajar bahasa Inggris semaksimal mungkin dulu ya. Wah, itu salah satu catatan bagi saya tuh, pentingnya pergaulan ya. Bro Mayun di kampus, di kantor bergaul dengan teman-teman yang beri motivasi, termasuk yang pulang dari sekolah luar negeri, jadi ada inspirasi. Sementara saya ingat saya waktu itu ya kuranglah pergaulannya dengan itu. Jadinya belakangan saya ini juga, jadi sedikit di zona nyaman. Berapa tahun tuh persiapannya? Persiapan mungkin sebelum berhasil pulang negeri. 2,5 tahun mungkin ya. 2,5 tahun full belajar bahasa Inggris. Jadi ketika lulus S1 kan nggak ada kerjaan, cuma kerja dan belajar bahasa Inggris. Nah itu. Jadi kurang lebih 2 tahunan mempersiapkan bahasa Inggrisnya ya. Betul. Oh, memang berarti karena waktu itu bahasa Inggrisnya TOEFL-nya masih kurang ya? Itu jauh banget. Berapa, ada setengahnya mungkin. Boleh tahu? 350 mungkin ya, 325, 350 deh. Waktu kuliah S1 itu? Ketika coba udah lulus S1, iya pertama kali. Kita lulus S1, TOEFL-nya 325, 325. Akhirnya bisa jadi berapa? Berapa jadi ya? TOEFL itu gitu berapa ya? Kalau luar negeri kalau nggak salah 550. Nah, 550 saya. Wih, banyak banget ya peringkatannya. Saya kayaknya udah namanya niat ya. Iya, namanya niat ya. Nah, teman-teman saya mau menggaris bawah sedikit ya. Kebetulan saya jadi saksi hidup karena kami pernah satu kontrakan. Waktu di kampus D3 itu
saya waktu itu sudah pernah dapat job menerjemahkan bahasa Inggris. Ya, terjemahan bahasa Inggris. Ya, jadi karena dari SMA saya sudah lumayan rajin-rajin baca-baca, walaupun ngomongnya nggak lancar, tapi kalau baca saya lumayan ngerti. Kami sempat kuliah bareng, kursus bareng ya. Karena saya merasa saya sudah ngerti nih, saya berhenti kuliah dan dia lanjut terus. Dan di rumah juga di kosan saya lihat keteguhannya itu gimana. Kalau boleh jujur sedikit, kalau dari ceritanya bukti TOEFL itu juga, berarti waktu di 3 itu saya TOEFL-nya lebih tinggi. Jauh lebih tinggi. Tapi yang berhasil keluar negeri